Hal yang pertama yang akan kita pelajari tentang hidup sehat di dunia yang jatuh sesuai dengan ketetapan Tuhan adalah berbicara tentang sunat. Dalam Kejadian 17 ayat 12, di situ dikatakan dengan jelas bahwa anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang, dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk dalam keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda membaca ayat firman Tuhan ini lalu mencoba memikirkannya? Kenapa Alkitab kita mencatat bahwa sunat itu dilakukan pada usia 8 hari? Kenapa kok tidak sebelum-sebelumnya atau ketika bayi itu lahir langsung disunat? Atau kita berpikir kenapa Tuhan harus memberikan kulup pada alat genital laki-laki? Kenapa tidak sekalian pada waktu lahir ketika diciptakan oleh Tuhan, posisi alat genital laki-laki itu sudah tersunat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang hal tersebut. Tetapi hari-hari belakangan ini dunia medis itu berkembang dengan sangat cepat, dengan satu gerakan yang revolusioner yang kemudian pada akhirnya menjawab apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Satu kejadian menarik ketika salah seorang dokter magang dari Universitas Kentucky melakukan sunat kepada seorang anak yang berusia 3 hari. Ketika dia sudah selesai melakukan operasi ringan dengan menyunat pada alat kelamin genital laki-laki itu, dia kemudian membebat dengan perban. Dia menganggap bahwa tugasnya selesai. Tetapi ketika 4 jam kemudian dokter ini masuk untuk mengecek perkembangan kesehatan bayi yang baru disunat itu, dia mendapati terjadi satu pendarahan pada perban yang menutupi alat genital laki-laki tersebut. Apa yang membuat kemudian anak ini darahnya mengalir dan terus mengalir? Dokter kemudian memberikan suntikan vitamin K untuk menolong bayi 3 hari ini agar pendarahannya berhenti. Ternyata setelah diteliti bahwa bayi yang berusia di bawah dari 8 hari belum memiliki kesempurnaan, tubuhnya belum menghasilkan vitamin K secara maksimal. Oleh karena vitamin K belum maksimal dalam tubuh bayi itu, maka kemudian terjadi pendarahan. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di Kejadian 17 ayat 12, pada usia 8 hari baru boleh seorang bayi itu dilakukan penyunatan. Karena apa? Karena ternyata usia 5 hingga 7 hari menyusui itu adalah proses pembentukan vitamin K dalam tubuh seorang bayi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya tadi adalah kenapa pada bayi atau pada laki-laki diberikan kulup atau kulit pada alat genitalnya? Nah, di situ dikatakan bahwa seorang ahli penelitian mengatakan bahwa kulup memang dirancang oleh Tuhan untuk memberikan perlindungan manusia saat berjalan di Taman Eden. Tetapi setelah kejatuhan manusia, segala sesuatunya itu berubah. Kemudian pakaian diperlukan untuk melindungi areal sensitif dari Adam. Nah, kulup itu dirancang oleh Tuhan untuk melindungi alat genital laki-laki ketika dia di Taman Eden sebelum kejatuhan, sebelum mereka berbuat dosa. Tetapi ketika sudah jatuh di dalam dosa, manusia menggantikan dengan pakaian. Lalu Alkitab
memberikan kepada kita perintah yang jelas bahwa usia 8 hari harus dilakukan sunat. Mengapa harus disunat? Ternyata ilmu pengetahuan dunia kedokteran yang berkembang itu menjelaskan bahwa di dalam kulup laki-laki itu adalah tempat yang paling ideal untuk berkembangnya bakteri berbahaya. Kenapa? Karena pada kulup itu adalah sebuah area lembab yang hangat dan tempat yang paling cocok untuk berkembangnya bakteri berbahaya. Karena Tuhan sebagai perancang mencintai ciptaannya, memperhatikan kebersihan yang layak, dan memberikan perintah kepada kita untuk disunat. Kita juga melihat pentingnya sunat itu untuk mengajarkan pelajaran spiritual. Di bawah perjanjian lama, sunat melambangkan perpindahan dari keadaan najis kepada keadaan yang bersih. Tuhan berkata kepada hamba pilihannya Abraham, itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19 dikatakan, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Tuhan. Sunat dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tidak penting dilakukan sunat atau tidak sunat, tetapi yang penting adalah menaati hukum-hukum Allah. Konsentrasi dari sunat ini adalah simbol menyingkirkan watak lama yang tidak bersih dari dosa dan menerima kembali kewarganegaraan kita dari Allah. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Nilai berkelanjutan sunat secara literal ditunjukkan oleh penelitian medis yang membuktikan bahwa laki-laki yang disunat itu memiliki dampak atau resiko karsinoma, kanker kulit yang lebih kecil atau lebih rendah. Selain itu juga pasangan dari laki-laki tersebut memiliki potensi infeksi kanker serviks yang lebih rendah. Dan bagi mereka, laki-laki yang tidak bersunat memberikan kontribusi pada kanker serviks yang lebih tinggi. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sunat memang menurut perjanjian baru itu tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah menaati perintah Tuhan. Dalam konteks ilmu kesehatan, sunat itu dipandang perlu untuk meminimalkan karsinoma dalam diri laki-laki atau kanker serviks pada perempuan. Dari penjelasan saya tadi bahwa kita mendapati antara Alkitab dan sains itu tidak bertentangan. Bahkan sains itu membantu kita untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Dan kiranya renungan kali ini akan membuka hati kita, pikiran kita untuk terus mempelajari firman Tuhan, terbenam di dalam Dia dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati.